sore. TV One memang beda. Pemirsa, hari ini tim kuasa hukum pasangan Prabowo Hatta kembali mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk menyempurnakan berkas gugatan seperti yang disarankan oleh Majelis Hakim MK. Dan kita akan segera menuju gedung Mahkamah Konstitusi. Sudah ada rekan kami di sana, Winnie Carita. Winnie, laporan Anda silakan. Ya, 9 hakim Mahkamah Konstitusi kemarin menyarankan kepada tim Prabowo Hatta untuk menyerahkan perbaikan berkas laporan terkait dengan PHPU ataupun sidang perselisihan hasil pemilihan umum. Tim Prabowo Hatta ini paling lambat hari ini jam 12 siang. Terkait dengan hal ini, maka tim advokasi Prabowo Hatta sendiri sudah mendatangi kantor Mahkamah Konstitusi tepat tadi pada pukul 11.20 dengan membawa berkas perbaikannya. Ini terkait dengan saran kemarin diajukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dan memang tidak terkait dengan substansial ataupun konten dari laporan pemohon ataupun laporan dari Prabowo Hatta, tetapi terkait dengan masalah-masalah redaksional saja. Ada sekitar penambahan 50 halaman dari 146 menjadi 196 halaman berkas laporan dari tim pemohon Prabowo Hatta untuk perbaikan kali ini. Lalu apa saja kira-kira perbaikan tersebut? Sudah hadir bersama saya salah satu tim advokasi dari Prabowo Hatta yaitu Bapak Saroni. Selamat siang Pak Saroni. Selamat siang. Ya. Pak, ini terkait dengan tadi yang sudah Bapak berikan hasil berkas laporan gugatan dari Prabowo Hatta ke gedung Mahkamah Konstitusi, ada sekitar 50 penambahan halaman ya Pak ya. Apa saja isinya ini Pak? Ya, sebenarnya 50 lembar halaman ini bukan penambahan yang luar biasa. Hanya kemudian penjabaran daripada apa yang kemarin dinasihatkan kepada kami, sehingga untuk melengkapi daripada beberapa hal yang kemarin dirasa kurang. Dari beberapa penambahan ini tentunya untuk mendukung daripada bukti-bukti alasan-alasan serta argumentasi. Sehingga argumentasi yang perlu diperjelas, argumentasi yang perlu kemudian dipertegas, ini yang kemudian melebar sampai dengan 50 halaman. Sehingga penambahan-penambahan itu tidak lepas daripada apa yang dinasihatkan oleh Majelis Hakim yang kemarin. Baik, dan untuk persiapan saksi sendiri Bapak, untuk persidangan saksian nanti. Tadi Bapak menyatakan ada sekitar 2.000 orang saksi. Apakah ini harus difasilitasi semua harapannya Pak? Iya, kita baru mempersiapkan ya sekitar 2.000 saksi dan bahkan masih ada yang berdatangan. Tapi dari beberapa itu yang sudah kita siapkan untuk besok, acara besok baru 50. Artinya apa? Selebihnya tetap kita coba untuk matangkan lebih lanjut terhadap beberapa poin yang sifatnya adalah mengena terhadap dalil untuk kita bisa sampaikan dan yakinkan majelis hakim dan para pihak bahwa memang telah terjadi pelanggaran di berbagai TPS di seluruh Indonesia. Tadi juga ada penyertaan untuk daftar alat bukti begitu Pak. Apakah ini berbeda dengan alat bukti yang sudah dilaporkan sementara kepada Mahkamah Konstitusi? Ya, ini masyarakat terlalu terburu-buru melihat bahwa permohonan kami awal itu merupakan bagian dari lemah atau merupakan bagian daripada hal yang tidak lengkap gitu. Sebenarnya tidak. Kami memang dengan waktu yang cukup terbatas, kami menyajikan sebagai hal yang poin-poin untuk persyaratan hukumnya. Namun demikian kami tetap akan melakukan kelengkapan-kelengkapan itu sebagai hal untuk menunjang daripada permohonan kami. Nah, dari beberapa hal yang tadi disampaikan terhadap beberapa hal yang terkait terhadap pembuktian itu diperlukan adanya selain bukti juga saksi. Nah, saksi ini kita siapkan semuanya
untuk mendukung dalil-dalil kita serta permasalahan yang ada di lapangan untuk memperkuat daripada permohonan kita kepada Mahkamah Konstitusi ini. Ya, seperti apa itu Pak? Tadi Anda mengatakan bahwa pembuktian ini nanti akan diangkut dengan sekitar 5 mobil. Ini ada kejutan tersendiri untuk Mahkamah Konstitusi? Ya, sebenarnya kalau kita bisa lihat ya, kami memiliki daftar bukti sekitar 76. Jadi P1 sampai dengan P76. Tadi sudah disaksikan bahwa P1 saja itu tebalnya sekitar sampai dengan 1.500 lembar. Itu baru daftar yang menyebutkan adanya bukti. Belum nanti adalah per kabupaten, per kelurahan, per kecamatan, per kelurahan. Nah ini tentunya banyak. Kalau kita bisa lihat rata-rata itu saja, ini bisa diperkirakan. Namun bisa dibayangkan kalau itu kita bawa semuanya, ya kan? Tentunya persidangan ini terlalu panjang. Sehingga kita ambil sesuatu hal yang menjadi sesuatu kecurangan atau yang di mana tempat perselisihan itu ada. Baik. Dan untuk persiapan persidangan besok Bapak dengan mendengarkan keterangan dari pihak termohon, persiapannya sendiri dari tim advokasi Prabowo Hatta seperti apa? Persiapan kami, ya alhamdulillah persiapan kami sampai dengan hari ini cukup solid dan cukup mantap. Terutama kami setiap jam, setiap hari mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, baik itu secara fisik yang secara pengalaman empirik yang dia alami maupun secara data-data sebagai bukti untuk mendukung kami lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Sorni atas keterangannya. Dan pemirsa tadi salah satu tim advokasi dari Prabowo Hatta, ada 3 orang tim advokasi yang hadir, mulai dari Pak Saroni, kemudian Ibu Elsa Sarif, dan juga Bapak Alamsyah untuk menyerahkan berkas perbaikan dari gugatan tim Prabowo Hatta kepada Mahkamah Konstitusi. Sementara untuk besok persidangan akan dilanjutkan dengan mendengar keterangan atau jawaban dari pihak termohon dan persidangan akan digelar pukul 8.30. Masa pembuktian masih akan berjalan kurang lebih sepekan, yaitu mulai tanggal 8 sampai tanggal 15 Agustus 2014. Untuk sementara laporan saya dari Mahkamah Konstitusi, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Winnie Cerita mengabarkan langsung dari gedung MK Jakarta. Nah, pemirsa, di tengah penantian siapa Presiden Republik Indonesia ke-7, Partai pendukung Prabowo Hatta menandatangani kontrak politik koalisi permanen. Koalisi permanen dibentuk agar Partai Koalisi Merah Putih lebih solid menghadapi kemungkinan hasil Pilpres 2014. Nasib Koalisi Merah Putih kini menjadi pertaruhan di babak akhir pesta rakyat. Setelah sebelumnya poros pendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa ini mengikat janji permanen di parlemen, akankah koalisi tetap bertahan bila hasil MK serupa dengan KPU? Watak dasar politik itu kan kalau menguntungkan ya dia bersekutu, karena yang langgeng itu adalah kepentingan, jadi bukan lain-lain, tidak ada teman dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Usai Pilpres 9 Juli 2014 lalu, parpol yang bernaung di kubu Garuda Merah berikrar satu suara. Janji politik ditandatangani. Isinya, parpol di bawah sayap Garuda Merah sepakat berkoalisi secara permanen. Ini adalah tidak lebih dan tidak bukan adalah upaya yang dilakukan oleh partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi Merah Putih ini untuk memperkuat sistem presidensial. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa sulit rasanya pemerintah terpilih itu bisa bekerja apabila tidak didukung oleh kekuatan mayoritas di parlemen. Nah, pemerintahan Prabowo Hatta apabila diberikan mandat oleh rakyat kelak sudah mempunyai modal politik yang sangat besar. Jadi saya kira semua ini adalah strategi politik. Apapun pengamatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, ya kita masuk dan kita berpikir bahwa ini adalah strategi untuk memberikan sebuah kekuatan yang rasional dari mereka, dari para partai yang mendukung Prabowo.
Tentu tidak semua kalangan seragam melihat koalisi permanen kubu merah putih. Produk politik itu dinilai tidak efektif. Gaya oportunitis parpol bisa jadi ganjalan langkah kubu Garuda Merah ke depan. Apalagi menurut politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon, koalisi permanen biasanya hanya milik kubu yang menang. Seringkali ya koalisi-koalisi yang permanen itu kan demi untuk kepentingan tertentu saja, bukan kepentingan rakyat gitu ya. Sehingga wajar saja rakyat kemudian merasa bahwa ini tidak membawa aspirasi mereka, jadi mereka akhirnya berposisi yang sebaliknya, yang kontra gitu. Dari hitungan kertas, koalisi Merah Putih memang memiliki kekuatan terbesar di parlemen. 7 partai pengusung Prabowo Hatta itu mengumpulkan 59,12% suara pada pemilu legislatif 9 April lalu. Ini setara dengan 353 kursi di DPR. Jumlah tersebut tentu lebih dari separuh kursi wakil rakyat yang berjumlah 550 kursi. Sedangkan kubu pengusung Joko Widodo Yusuf Kala di parlemen hanya memiliki 40,88% suara atau setara dengan 207 kursi wakil rakyat di DPR. Jika MK memenangkan koalisi Merah Putih, komitmen Garuda Merah tentu membuat pemerintah kian kuat di parlemen. Namun sebaliknya, bila Joko Widodo diputus MK memenangi pemilihan presiden, koalisi permanen Garuda Merah diuji. Tetap bertahan atau bubar di tengah jalan. Tim TV One mengabarkan.